Shalom, selamat pagi semuanya. Hari ini tidak ada slide seperti biasa, cuman saya hanya ada mau kesaksian sedikit. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan-Mu bagi pagi hari ini Tuhan, bagi kami. Semoga kesaksian saya Tuhan, kesaksian pribadi saya bisa berguna dan bisa membangun Tuhan, dan bisa menguatkan orang-orang yang mendengarkan ini. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu ini, supaya kesaksian ini juga bisa berguna bagi semua orang, siapapun itu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, jadi hari ini saya ada kesaksian sedikit tentang anak saya. Jadi sepertinya minggu lalu ya, sekitar minggu lalu, anak saya berusia 1,5 tahun terjatuh. Jadi kronologisnya seperti ini. Waktu itu memang kita sudah mau tidur ya, jadi sudah matikan lampu semuanya. Cuman sepertinya anak saya itu pengen minum. Jadi istri saya beranjak dari ranjang untuk mengambil minum, di mana saya biasanya memang saya selalu menjaga anak saya. Nah, pada saat itu memang saya mau jaga anak saya, mungkin tapi sepertinya saya sudah lelah ya, sudah capek. Jadi pada saat saya pegang kaki anak saya kan suka, namanya anak 1,5 tahun ya, sangat aktif sekali gitu. Saya biasanya pegang kakinya dan itu ketangkep ya. Tapi pada saat saya pegang kakinya, itu kakinya slip. Jadi pada saat kakinya slip, dia roll ke pinggir ranjang dan terjatuh. Nah, ranjang saya itu lumayan tinggi, sekitar 80 cm sampai 90 cm ya. Jadi itu sudah hampir 1 meter. Nah, jadi pada saat kakinya slip, saya sempat teriak ke istri saya, "Baby, tolong." Nah, tapi karena memang anak itu guling 2 kali dan lumayan cepat, jadi dia terjatuh. Nah, pada saat terjatuh itu, wah, saya benar-benar nggak bisa kayak orang-orang, langsung rushing ke anak saya. Cuman saya langsung lemes, hati saya langsung sepertinya kayak benar-benar kayak sudah kehilangan semangat, sudah nggak bisa mikir apa-apa lagi, cuma bisa lemes banget, dan benar-benar saya hanya bisa, ya Tuhan, kenapa bisa terjadi sesuatu yang sangat sangat menurut saya sangat parah gitu, karena baby terjatuh itu bisa menyebabkan sesuatu yang parah. Dan dia nangis kencang, istri saya pun nangis. Dia pun sebenarnya itu dekat, antara istri saya sama ranjangnya itu dekat. Cuman memang istri saya sedang menghadap ke arah yang berlawanan, sehingga tidak melihat anak saya sedang berguling, sedang roll. Apalagi itu lampunya dimatikan ya. Jadi istri saya langsung gendong, langsung nangis, dia pun nangis kenceng. Cuma entah kenapa di dalam hati saya itu ada suara yang bilang Mazmur 91. Selalu ada bilang Mazmur 91, Mazmur 91. Belakangan ini memang sebelum kejadian tersebut, beberapa hari sebelumnya itu saya selalu mendengar khotbah yang selalu diawali dengan Mazmur 91, yaitu GBI ya, banyak kan gereja-gereja GBI yang selalu mendeklarasikan Mazmur 91. Dan salah satu ayat yang membuat saya interested itu adalah ayat di mana malaikat akan menatang kakimu. Nah, itu di mana yang dipakai ayat itu sebenarnya yang dipakai oleh iblis. Jadi iblis itu refer, di Mazmur 91 ada loh tertulis bahwa malaikat akan datang dan menatang supaya kakimu tidak terantuk batu. Dan di saat itu adalah di mana dia mencoba Yesus, supaya Yesus menyatukan diri dari hubungan bait Allah, supaya membuktikan Mazmur 91. Lalu saya ada suara Mazmur 91, tapi entah kenapa saya sebagai manusia ya, dengan kelemahan saya sebagai manusia, saya bilang, nggak mungkin itu kan enggak lah, itu kebetulan doang. Bahkan sepertinya pada saat itu saya ada sedikit menolak gitu. Saya mau berdoa tentang kesembuhan, dan saya cukup menyesal kenapa saya tidak memegang lebih keras, dan cukup menyesal kenapa nggak saya peluk aja, kenapa saya cuma pegang kakinya. Tetapi suara itu, walaupun istilahnya saya menolak, tapi suara itu tetap terngiang-ngiang. Tapi suara itu memang kecil. Tapi pada saat itu saya hanya sedih banget, dan saya hanya berdoa kepada Tuhan, dan saya bilang, aduh sorry ya, ampunin papi ya. Dan benar-benar pada saat itu saya susah tidur gitu. Saya dan istri saya nyalain lampu, ngecek segala apa,
Nah, pada saat kita ngecek, kita tidak melihat lebam, kita tidak melihat bahkan merah-merah sedikit pun. Di mana sebenarnya anak saya itu kulitnya kan lumayan putih ya. Jadi kalau misalnya dia kejeduk dikit atau dia garuk dikit aja itu sebenarnya sudah kelihatan merah. Dan kalau misalnya kejeduk lumayan parah itu waktu itu dia pernah sampai biru sampai lebam. Nah, cuman pada saat jatuh yang sekitar 80-90 cm itu tidak melihat apa-apa di situ. Pada saat tidak melihat apa-apa, oh, wah terima kasih Tuhan. Dalam hati saya, dalam hati kecil saya, wah terima kasih Tuhan tidak ada apa-apa. Cuma tetap saya itu hanya 20%. 80% saya tetap pakaiin obat. 80% saya tetap aduh kenapa seperti ini, saya tetap sedih, saya tetap menyalahi diri saya tetap aduh lain kali nggak mau deh, nggak usah ambil minum deh, mendingan kausan dikit daripada jatuh. Tapi keesokan harinya saya tuh sempat berpikir, karena keesokan harinya pun masih ada suara itu. Yang kemarin itu sebenarnya Mazmur 91 loh, di mana sebenarnya malaikat itu menatang kaki anakmu. Lalu saya berpikir sebentar, saya berpikir bahwa iya, mungkin juga ya. Lalu saya pun teringat ada khotbah salah satu pendeta yang bilang bahwa anaknya pun pernah terjatuh dari lantai 1 ya. Dari lantai 2 ke lantai 1. Dan banyak lebam, cuman puji Tuhan tidak ada patah tulang. Nah, di situ pun dia berserah kepada Tuhan bahwa ya sudah terjadilah karena dia waktu itu sedang melayani, sedang khotbah di suatu gereja. Nah, di situ pun saya berdoa, ya sudah Tuhan saya serahkan. Cuman entah kenapa Mazmur 91 itu sangat kuat gitu loh, bahkan sampai keesokan harinya. Lalu keesokan harinya pun saya kerja, cuman saya tetap ada kepikiran. Cuma setelah pulang saya sempat ngecek lagi. Lalu saya tanya istri saya, sudah pakein obat segala apa belum? Sudah dipakein obat, cuman tidak sering ya, karena istri saya pun tidak bisa melihat atau tidak bisa meletakkan bagian mana yang kejeduk. Nah, jadi kita pun lihat kepalanya, belakangnya, tubuhnya itu tidak ada yang lebam. Lalu saya mulai mempercayai itu, Mazmur 91 itu, di mana malaikat itu menatang supaya tidak terantuk. Lalu saya benar-benar bersyukur, saya benar-benar mengucap syukur Tuhan, dan saya juga minta maaf bahwa Tuhan saya sempat menolak nubuatan Tuhan yang sebenarnya buat kebaikan gitu loh, buat kebaikan anakmu, buat kebaikan kamu, tapi kenapa kamu menolaknya gitu loh, lucu kan. Pada saat itu memang ya mungkin sebagai manusia ya, kita menolak hal-hal yang terlalu miracle lah, terlalu mujizat gitu. Cuman kita hanya mau, oh yaudah Tuhan, kalau luka-luka nggak apa-apa deh, memang salah saya dan semoga Tuhan beresin gitu. Tuhan mau membuat sesuatu yang lebih, tapi kenapa kita melimitasi? Nah, jadi kesaksian saya itu untuk mengencourage kita, pertama kita jangan melimitasi Tuhan. Gitu. Kita jangan melimitasi bahwa Tuhan hanya bisa menyembuhkan. Tapi sebenarnya Tuhan walaupun jatuh pun bisa benar-benar menatang, dan secara literal ya, benar-benar malaikatnya itu ada datang untuk menatang supaya tidak terjadi apa-apa. Bukan hanya sebatas rohani atau sebagai perumpamaan, oh iya kalau kamu terjatuh dari masalah kamu masih bisa bangkit lagi, cuman tidak akan sampai parah. Tapi sebenarnya bisa juga literal gitu loh. Dan bahkan sampai sekarang saya percaya bahwa sesuatu yang terjadi benar-benar literal dari kata-kata itu. Malaikat itu akan benar-benar datang menatang dan tidak kejeduk apapun. Dari situlah saya belajar gitu loh. Saya percaya bahwa kita tidak boleh melimitasi Tuhan. Dan pada saat kita menanda yang kedua adalah pada saat kita menolak pun Tuhan akan tetap melakukan mujizatnya. Jadi ya buat apa menolak? Mendingan kita benar-benar setuju sama Tuhan, bahkan kita benar-benar positif bahwa benar-benar Tuhan melindungi. Memang sih sebagai reaksi pertama itu kan kita tidak bisa mengendalikan reaksi spontan kita gitu. Cuman ya yang saya mau encourage adalah supaya kita jangan melimitasi Tuhan sebagai respon spontan kita, dan juga kita belajar juga jangan menolak, tetapi lebih menerima gitu. Oh iya Tuhan, Mazmur 91, itulah yang terjadi. Jadi saya benar-benar mau encourage, jangan kalau misalnya bahasa Inggris jangan succumb, jangan tunduk kepada keraguan-raguan, jangan tunduk kepada hal-hal yang memang sudah terjadi biasa. Kalau pada saat Tuhan mau menjadikan hal yang luar biasa, terima itu, aminkan itu, dan percayalah bahwa itulah yang memang benar-benar terjadi.
Apalagi anak saya baru 1,5 tahun, saya yakin Tuhan itu sangat sayang sama dia, karena saya pun sayang sama dia walaupun kadang-kadang bandel, ya kadang-kadang pengen cubit, cuman ya pasti Tuhan sayang sama dia dan Tuhan tidak mau ada suatu luka pun gitu. Jadi Tuhan tidak mau hanya luka disembuhkan, tetapi Tuhan mencegah suatu luka pun di dia. Amin. Itu saja. Terima kasih.